Siang. Iya, oke. Benar ya dengan Mbak Airin? Oke. Ini ya. Mungkin biar kita lebih kenal satu sama lain, alangkah baiknya kita mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari yang baik. Kenalkan nama saya Airin. Ini cuma nama aja atau gimana? Mungkin Mbak Airin bisa memperkenalkan Mbak Airin itu asalnya dari mana, terus mungkin kalau misalnya Mbak Airin lagi sekolah, Mbak Airin sekolah di mana, kayak gitu. Oke. Tadi nama saya sudah Ibu Airin. Saya asalnya dari Bojonegoro dan saat ini saya menempuh perkuliahan di Universitas Malang dan semester 4. Oke, Mbak Airin. Kamu tiba-tiba kenalan tuh juga. Malang ya. Ayo, siapa yang Tahu salah? nih Mbak Airin ngambil jurusan apa di UPN? Dan yuk. Oh, kebetulan saya di UPN itu ngambil jurusan BKP. BK, berarti ya satu ranah lah dengan saya. Kira-kira kegiatan Mbak Airin selain berkuliah? Kebetulan sih kegiatan saya akhir-akhir ini jadi awal semester ini saya menjadi kupu-kupu sih kuliah pulang ini ya. Kebetulan kemarin Karena saya juga nggak ikut organisasi gitu. Berarti dulunya pernah, kalau sekarang nggak ikut organisasi? Iya dulunya pernah, tapi hanya setengah tahun saja. Setelah itu saya nggak apa-apa. di situ tuh kayak gimana ya, kayak padat sekali, terus kayak kegiatannya juga banyak, jadi saya memutuskan untuk semester ini tidak Jadi menjadi mahasiswa kupu-kupu tadi ya. Oke, yang penting tetap produktif gitu ya. Oke, tadi kan Mbak Airin sudah melakukan perkenalan ya kepada saya. Mungkin lebih baik saya juga melakukan perkenalan supaya Mbak Airin juga tahu, supaya Mbak Airin juga kenal dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alicia Rahmanisa, biasa dipanggil Alisa. Mungkin nanti Mbak Airin bisa manggil saya Mbak Alisa, Bu Alisa, atau Kak Alisa juga nggak apa-apa. Saya nyamannya dengan Mbak Airin saja. Nah, di sini juga saya tentunya sebagai fasilitator konselor yang akan membimbing atau membantu Mbak Airin dalam melakukan proses konseling. Saya juga kebetulan posisi saya itu sebagai koordinator divisi. Sebelumnya saya mau Sampai periode ini, periode pertengahan, kan pastinya Mbak organisasi itu Airin terus sudah pernah melakukan bergantian pengurusnya. sudah pernah melakukan Kebetulan konseling periode sebelumnya? depan itu belum Bu, para ini pengurus inti kebetulan kan pertama kali. dimisioner, sehingga mencari para pengurus inti yang baru, sedangkan kandidat-kandidat Belum yang Bu, ini baru pertama dicari kali saya itu melakukan konseling. yang Mbak Airin pertama pertama kali diutamakan melakukan sesi itu konseling dari ya. koordinator divisi terlebih dahulu, Tadi kan sedangkan para anggotanya belum itu nanti tahu, menyusul akhirnya saya dirapatkan pada memberitahu rembes terakhir bahwa atau proses keputusan atau konseling itu musyawarah anggota terakhir pada saat periode dilaksanakan mau secara melanjutkan. Nah, yang saya permasalahkan itu saya itu sedikit malas untuk dijadikan sebagai pengurus inti, entah itu sebagai Oke, maaf ketua sebelumnya Mbak umum, Airin. entah itu sebagai Kan Mbak Airin bilang kalau bendahara atau yang Mbak Airin bersangkutan dengan belum pengurus pernah inti. melaksanakan Nah, itu sesi saya konseling sebelumnya. Nah, rencananya di itu sini mau lanjut ke sebelumnya saya organisasi yang izin untuk para pengurus membawa inti. Saya kan ini catatan yang mana di sini entah ini kesalahan saya atau sebagai saya itu lumayan dekat dengan pengurus inti sebagai sebagai alat bukan saya sebagai untuk anggota dan mencatat pengurus hal-hal inti itu yang bukan hanya sekedar itu, melainkan udah dekat sebagai teman kayak kita itu udah tidak main untuk bareng, menjadi konsumsi kesini publik, bareng, dan sehingga tentunya kayak saya main-main di itu sini bareng, jadi menjaga sehingga kayak pengurus inti kesejahteraan bukan biar lagi Mbak sebagai Airin kayak tidak usah senior atau risau junior atau itu enggak, khawatir yang melainkan yang akan benar-benar pengurus inti itu permasalahan udah yang Mbak menganggap Airin hal itu tuh akan ya udah ceritakan memang kita itu sebenarnya teman dan organisasi itu sebenarnya seperti ini, bukan kayak ada itu batasan di dalam senior konseling tidak juga seperti kita itu. memiliki Sedangkan ketika ada kan batas waktu biasanya ada yang rapat disepakati terlebih dahulu. Nah, triwulan atau baiknya nih berapa dari 2 Mbak bulan Airin, sekali itu kira-kiranya pengurus ini sama dengan koordinator itu seberapa kumpul lama untuk melakukan menanyakan keluh kesah apa yang dialami di divisi. 20 Nah, sampai sedangkan 25 setiap selesai evaluasi Oke, itu 20 sampai mesti 25 ada
bilangnya kita kategorisasi lah, gunakan bilangnya waktu kategorisasi untuk tersebut dengan kelanjutan sebaik pemrosesan. mungkin ya Mbak. Nah itu yang saya malas sebenarnya kalau mereka Baik. mau Tadi ketemu kan, tentang membahas organisasi, Mbak membahas Airin organisasinya datang saya ke mau, sini tapi kalau untuk sudah kaderisasinya ini pastinya saya ada tujuan sedikit tersendiri kan ya. nggak enak gitu, Nah mesti males. kira-kira apa nih Karena tujuan ya Mbak Airin saya untuk datang niatnya mau ke ruangan saya mau berhenti selesai dan organisasi itu dan sampai sini aja saya mau bertemu fokus dengan dulu. saya. Dan Boleh hobi-hobi ceritakan? saya kebetulan saya juga Kebetulan tuh akhir-akhir ini ini ya nggak ada awal organisasi ya semester 4 ya Bu. yes Dimana ini sudah saya tuh akhir juga ini nggak suka ikut mendaki gunung organisasi. jadinya kalau misalkan saya ngedaki gunung terus masih ada acara organisasi Tapi gunung nggak mendaki gunung nggak hobi saya itu nggak terrealisasikan, sedangkan saya masih suka sama mendaki gunung apalagi saya kuliah kan nggak kuliah mendaki gunung organisasi aduh jadi penting kok malah saya ribet gitu sebenarnya kayak ya, malah kayak gini gitu. saya malah saat jurusan lagi di awal semester 4 ini, padahal kan ini udah menurut saya udah di pertengahan ya Bu, dimana pasti kayak udah merasa nyaman gitu, tapi di diri saya tuh malah merasa saya malas mengerjakan tugas, malas membuka buku, malas membuka laptop, terus juga malas untuk mencari hal baru. Terus saya kayak merasa di semester 4 ini saya juga merasa bahwa saya tuh salah jurusan. Kayak saya emang di BK itu tujuan saya gitu Bu, tapi sudah saya tuh kayak saya berdiri lagi bahwa ini nggak tujuan saya gitu loh. Terus saya juga merasa bahwa di BK perkuliahan ataupun perkaskan saya itu saya merasa jauh gitu loh sama tempat saya, di mana kayak teman-teman saya tuh udah sampai pernah dan udah kan ada konselingnya ya jadi terus kayak teman-teman saya tuh udah bisa melakukan konseling, udah bisa melakukan tapi kok saya ngerasa bahwa saya tuh hanya stuck di satu titik yang dimana saya tuh nggak bisa untuk keluar dari titik itu gitu. Oke baik, tadi Mbak Airin menyinggung bahwa Mbak Airin merasa sama jurusannya dan juga Mbak Airin misalkan malas ketika Mbak Airin mengajar jadi pengurus inti gitu kan jadi pengurus inti tapi tetap melakukan aktivitas kuliah dan itu yang jelas kan ada beberapa yang tergusur seperti hobi saya mungkin lebih sedikit atau mungkin tidak sama sekali sehingga saya lebih fokus ke organisasi, lalu saya sendiri juga akan lebih ya jadinya cuma fokusnya paling beberapa kuliah organisasi sedangkan saya ingin mengakhiri itu gitu, saya dari kuliah dan menjalani hobi. Tapi ternyata saya belum bisa untuk menemukan kenyamanan itu Bu, karena kan dulunya juga saya nggak pengen di jurusan ini, sebenarnya saya tuh ingin ke kelas yang dimana itu sangat jauh terbalik dibanding di BK kan itu sangat menyenangkan, dimana saya benar-benar nggak mau masuk di kehidupan karena pendidikan, dimana saya tahu kehidupan setelah itu masih kehidupan atau guru itu gimana setelah kuliah itu. Jadi saya dulunya tuh saya nggak ingin masuk di pendidikan, terus ternyata saat saya kelas 12 saya ingin masuk di Kesmas, saya udah masuk di SNBP mandiri pun saya belum bisa untuk masuk di Kesmas itu. Jadi kan saya tuh juga bingung pada saat itu, dan juga kan kedua orang tua saya itu udah mengusahakan saya untuk kuliah kayak ya udah kuliah, kalau nggak kuliah mau ngapain. Jadi saya mencari titik tengahnya di mana Maksudnya jadi pengurus inti gitu kan? yang mana saya masuk di pendidikan Ini sih direkomendasikan dari tantangan saya itu kedua akan jadi orang tua saya, berat misalkan keluarga saya jadi kayak 10 gitu, karena kan sebenarnya itu kan masuk di BK. Jadi saya jadi bendahara umum atau sekretaris umum, saya tuh beban kerjanya jadi bertambah selain menjadi pertahanan terakhir bagi teman-teman untuk meminta pendapat. saat Ya berkuliah tuh kita kayak pengurus itu juga harus pintar-pintar untuk jauh banget dari teman-teman saya. bilangnya itu membetulkan masalah teman-teman. Misalkan di sini itu kayak
ada suatu masalah terus dari divisi ini anggota hingga koordinatornya tidak bisa menyelesaikan, maka mereka akan lari ke pengurus inti, akan harus ke pengurus inti. Sedangkan saya itu males untuk diajak diskusi tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah di divisi tersebut, karena kayak, menurut saya itu bukan keahlian saya, karena dari dulu saya itu bukan anak yang organisasi banget, saya bukan anak yang mengurus organisasi banget, itu saya sedikit males untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, sampai kayak ada masalah-masalah kecil lainnya, kayak ada gesekan antar anggota dan koordinator, itu kan pengurus ini harus ikut mendamaikan, ikut melobi, ikut kayak mencari bagaimana sih kayaknya itu. Saya tuh males repot kayak gitu, terus kayak nantinya misalkan ada pematerinya itu ternyata nggak bisa ambil dua atau ambil satu, ada kata pengurus inti itu juga harus menjadi orang-orang terakhir yang memikirkan cara untuk caranya kita berlanjut, entah itu diisi oleh pengurus intinya, entah itu diisi oleh atau apapun itu caranya pengurus inti harus menyelesaikan masalah itu. Saya sedikit malas hirup pikir pengurus inti. Kalau ada masalah tanya atau saya tuh kayak jika saya didesak atau udah ini jawab saya malah nggak bisa, dan saya tuh malah ya di atas saya tuh malah ngeblok, dan saya nggak bisa untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran saya, dan saya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Baik, Mbak Airin ngerasa terintimidasi ketika mungkin pembelajaran langsung di kelas tadi, ketika ada sesi tanya jawab di saat presentasi, Mbak Airin ngerasa nggak mampu gitu ya dalam menjawab pertanyaan itu saya masih belum tahu sih, perasaan saya pasti akan campur aduk, dan entah mungkin saya akan kepikiran, nggak tahu ini apa enggak, sepertinya akan sedikit kepikiran kalau misalkan sebenarnya di organisasi ini saya tuh masih suka gitu, masih senang di organisasi ini, karena saya dari cara menjawab pertanyaan dari koordinator idealnya ya untuk ke tahap selanjutnya, ke periode selanjutnya, saya itu masih kepengen untuk masuk ke organisasi, melanjutkan organisasi, berteman dengan orang-orang baru di organisasi itu, apalagi organisasi yang enak menurut gue, yang Pada saat itu juga bilang seperti itu, tanpa adanya ini, tanpa adanya adjustment. Itu pun kalau misalkan kita melaksanakan suatu program langsung, misalkan selesai programnya, terus sorenya atau malamnya itu ada evaluasi. Evaluasinya itu yang tenang, dengerin, nggak ada yang marah-marahan, nggak ada yang marah-marahin. Kami itu selalu memberikan umpan balik yang kayak tawa-tawa, kayak sambil dianggap enteng lah, walaupun ada kesalahan yang menurut saya itu lumayan besar di program tersebut. Misalkan di hari H ternyata si dari divisi ini itu terlambat, tapi ketika evaluasi anak tersebut itu dapat tinggal dihabisi gitu, sehingga membuat dia mampu. Itu menurut saya termasuk kelebihan di organisasi saya, karena tidak ada hal tersebut gitu. Yang saya lihat kalau misalkan di organisasi lain itu, kalau misalkan dia melakukan kesalahan di satu program itu dia benar-benar dihabisi. Nah itu saya kayak dari sahabat organisasi apa sih itu enak organisasi itu. Nah saya menemukan kenyamanan itu di organisasi saya. Jadi saya terpikirkan buat untuk lanjut, tetapi di satu sisi saya tidak mau jika lanjut sampai selanjutnya. Saya pada saat ini juga merasa bahwa saya salah di sini di sini. Baik, kita singgung balik kepada jurusan tadi ya. Nah, Mbak Airin kan menyinggung soal jurusan dari semester 1 sampai semester 3 saat ini semester 4, apakah dalam proses pembelajaran Mbak Airin itu selain tadi Mbak Airin merasa pembelajaran yang lebih penting, apakah dari nilai atau mungkin ya penilaian terhadap hasil belajar Mbak Airin itu memuaskan atau tidak? Akhir-akhir ini sih memuaskan sih, terus juga di semester 1, 2, dan 3 tuh juga ada peningkatan di nilai saya. Walaupun di semester 1 ada saya mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, dan itu kan saya menurut saya ya pas-pasan. Terus malah makin naik semester saya itu malah semakin bagus, tapi saya malah tambah takut gitu, karena Besar nggak mau karena
Nah saya ya sudah tadi menurut saya tuh udah cukup baik lah, lebih dari cukup. Saya juga tahu namanya itu malah membuat jeblok atau membuat turun, itu membuat saya takut nanti dan itu saya pertemuan malah terakhir bagi merasa anggota-anggota bahwa yang lain yang membuat menyelesaikan saya masalah. Nah, malas apalagi atau ketua umum, gimana, artinya nanti semua nggak tahu. keputusan dari saya, perkataan dari saya itu mengatakan kalau itu kebijakan dari ketua umum, maka saya mengatakan bahwa bisa Mbak Airin apa merasa tidak bisa kalau Mbak memberikan Airin ini salah seperti itu gitu. jurusannya. Takutnya ada Namun kesulitan dari dari saya. semester Sedangkan di awal tahun yang salah sampai ini saat sekarang, ini Mbak saya Airin benar-benar memiliki bagus gitu dari pengambilan prestasi keputusan, dalam hasil belajar Mbak Airin itu komunikasi selalu dia meningkat dan memberikan bahkan arahan ataupun tidak ada cara dia penurunan bergaul dalam atau cara dia membantu tersebut. visi yang lain yang Apakah benar Mbak Airin bantuan merasa ketua umum yang saya jurusan sekarang itu benar-benar bagus saat banget Mbak menurut saya, Airin dan sedangkan memiliki misalkan nilai ini ketua umum memuaskan? sekarang yang bagus banget lalu Mbak dibandingkan Airin ketua umum merasa yakin? yang misalkan andai kata ini saya yang maju, itu benar-benar menurut saya ketimpangannya itu jauh sekali, bahkan bisa akan menjadikan masalah yang besar bagi organisasi saya karena kepindahan ketua umum yang benar-benar bagus ke yang belum sama sekali memiliki pengalaman menjadi ketua umum. Buat saya ya, saya tuh harus mikir saya kurangnya di situ, dan saya kenapa nilai saya malah berpikir kenapa nilai saya lebih baik karena saya ke distrik dengan kerajinan saya atau ngerjain tugas tepat waktu, dan sebelum deadline pokoknya udah ngerjain tugas. Itu yang membuat saya kayak saya tuh terbantu karena itu, nggak karena kepublikan skill saya ataupun saya aktif dalam tanya jawab. Baik, tadi kan Mbak Airin sendiri menyinggung bahwa dalam penugasan, dalam Saya mengerjakan sebenarnya, tugas gitu iya, Mbak Airin selalu mengerjakannya tepat waktu, bahkan takutnya nggak bisa ya itu sebelum ini deadline ketua umum itu saya yang benar-benar bagus itu saya takutnya tidak bisa deadline itu memperhatikan muncul ya. seperti Jadi itu ya kayak hal tersebut ketua memacu umum ini dalam saya ini memiliki banyak disertasi Mbak Airin ini dibilang baik. skillful itu juga iya emang ternyata skillful, dia itu bisa merangkap di PDD, bisa membantu PDD, sedangkan saya itu nggak bisa gitu loh merangkap PDD yang di satu proker kemarin kan hamin beberapa hari, satu hari kalau salah hamin satu hari pemateri di proker saya itu nggak bisa, itu hamin satu hari itu udah benar-benar fix, udah benar-benar deal, udah rapat terakhir udah selesai dan tinggal klarifikasi. Materi terakhir itu nggak bisa, nggak datang karena ada satu kendala. Sedangkan dengan keren dan PD-nya ketua umum itu mengatakan kalau misalkan saya itu bisa untuk menggantikan pemateri ini, itu menurut saya gila keren banget sih. Orang tahu nggak bisa kalau ngantiin kayak gini, kayak tiba-tiba ngantiin kamu jadi pemateri padahal hamin satu materinya apa itu saya masih belum tahu. Kalau saya tanya, aku tanya, Mas emangnya sampai nggak materi, sampai nanya saya mau pakai bahasa Jawa ya, lakitas roblek ternyata pemateri ini tuh nggak bisa isok abang wis tak ature gitu. Gimana ya? Kamu tuh ngomong gitu, aku kan sini orang ternyata sampai hari hari program itu ternyata tahun saya benar-benar memiliki kapasitas untuk berbicara di materinya gitu, apalagi kalau nggak salah materinya tentang apa ya, organisasian atau apa gitu, pemateri yang digantikan itu tentang keorganisasian oleh ketua umum saya, ternyata memang berjalan sangatlah lancar, sangatlah bagus menurut saya, dan saya benar-benar kayak keren banget sih Ada posisi kayak keren nih orang gitu. Nah, jangan kalau misalkan ibu bertanya apa buktinya saya tidak bisa menjadi ketua umum yang seperti itu, saya tidak benar-benar bisa membandingkan seorang seperti ketua umum saya yang sekarang ini, apalagi dari depan itu sangatlah susah untuk mencari ketua umum seperti itu. Kamu malah kayak gini, padahal saya tuh udah Oh, jadi dari hal tersebut mungkin ada beberapa hal yang membuat Mbak Airin itu tidak puas. Jadi Mbak Airin masih tetap merasa kalau Mbak Airin ini salah jurusan. Namun apakah Mbak Airin pernah berpikir kalau misal saya berada di jurusan yang Mbak Airin inginkan ini, apakah Mbak Airin tentu dapat memiliki nilai seperti yang Mbak Airin seperti yang Mbak Airin Sampai saat ini karena masih belum ada seorang anggota jurusan ini? saya masih fix mau lanjut apa karena saya juga berpikiran saya masih
komunikasi juga sama koordinator yang lain tanpa sepengetahuan pengurus IPI mau lanjut apa itu saya bertanya kayak dari koordinator divisi ini apa kamu lanjut atau enggak, aku masih belum tahu sampai sekarang sampai Maret ini kalau nggak salah saya juga belum tentu mendapatkan rembesnya itu Agustus itu kami masih belum memberikan di jurusan yang fix lain. gitu loh. Saya kayak Sedangkan para pengurus ini udah coba mau misalkan ada pertemuan terakhir masih ada pertemuan lanjutnya mungkin akan di lobby juga kita gitu sampai bisnya mungkin ada setelah membayangkan antara Mbak Airin berada di jurusan yang Mbak Airin inginkan dengan tidak saya sendiri masih kepikiran kalau memuaskan seperti jurusan seperti ini, apakah Mbak Airin masih merasa kalau Mbak Airin salah jurusan? gimana bisa dijelaskan? Oh gini, dengan Mbak Airin tadi kan Mbak Airin coba berpikir gitu, coba memposisikan diri Mbak Airin ketika Mbak Airin berada di jurusan yang Mbak Airin inginkan. Namun Mbak Airin juga belum mengetahui ini ekspektasi Mbak Airin ini memuaskan atau tidak. Nah, sedangkan di jurusan Mbak Airin yang sedang Mbak Airin di lain saya masih pengen melanjutkan kayak jalani saat ini, Mbak Airin memiliki ekspektasi yang kayak ya itu tadi kayak malah usul ya. Nah, apakah Mbak Airin masih merasa bahwa Mbak Airin salah jurusan? Untuk saya sebagian saya nggak tahu, saya sudah berpikir, tapi di lain waktu saya tuh merasa saya tuh belum senyaman itu lagi, belum seberpikiran saya udah bisa saya ada berpikiran untuk salah jurusan. Dan saya tuh main dari saya tadi saya tuh nggak senyaman tapi gimana ya, secinta itu dengan BK itu saya masih Udah selesai teman-teman? kalau dewasa gitu. Nggak apa-apa, Mbak Airin ngerasa kalau Mbak Airin masih kurang nyaman pada saat Iya, itu untuk berada di menjadi posisi apa, sekarang ini gitu. Tapi di sisi lain juga Mbak Airin sudah menyadari bahwa Mbak Airin PI yang benar-benar kadang nggak salah jurusan ya. wakil bisa mungkin atau Iya. tapi ya wakil ya tidak porsinya memang tidak seberat Tapi itu di sisi lain ya juga bapak Mbak Airin silatnya tuh tuanya kan kadang merasa kalau masih memiliki perasaan bahwa Mbak Airin ini salah jurusan tadi dikarenakan mungkin ada beberapa faktor yang terlihat atau yang secara langsung Mbak Airin ini alami kayak gitu ya. Namun mungkin perasaan Mbak Airin yang merasa salah jurusan tadi sedikit terhilangkan dengan capaian yang Mbak Airin telah miliki. Apakah benar seperti itu? Iya, iya sih. Oke, baik. Oke, dari cerita Mbak Airin tadi, kalau Mbak Airin itu merasa salah jurusan dan merasa pastinya akan sedikit nggak mengganggu pede perkuliahan dalam tadi melakukan proses pembelajaran di kelas karena Mbak Airin tidak mungkin mahir dalam public speaking itu tadi. Namun dengan capaian Mbak Airin yang telah Mbak Airin miliki dari indeks prestasi Mbak Airin yang memuaskan, sedikit demi sedikit merubah pikiran atau perasaan Mbak Airin yang berpikir bahwa Mbak Airin ini salah saya jurusan gitu ya. udah punya sedikit Baik. terbantu karena sama Dari bercerita Mbak tadi Airin sendiri, apakah masih ada yang ingin ya dari konseling ini mungkin akan saya pertimbangkan kembali tentang apa yang diberikan oleh ibu lalu pertanyaan-pertanyaan oleh ibu ya, sudah akan cukup saya untuk pertimbangkan kembali menceritakan bagaimana hal yang ingin ceritakan. Oke, mungkin bisa saya cukupkan proses konseling pada siang kali ini. Apabila Mbak Airin ingin bercerita atau yang membutuhkan saya untuk yang saya cari, Mbak Airin bisa langsung hubungi saya atau datang langsung ke sini. Terima kasih banyak Mbak Airin sudah meluangkan waktunya.